Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan menjadi imam kita. Dan Al-Quran akan menyelamatkan kita di dunia ini, menyelamatkan kita di alam kubur, hingga di alam akhirat nanti. Dan Al-Quran akan selalu setia kekal abadi kepada kita, yang selalu menjadikannya sebagai pedoman, petunjuk, pembimbing, dan imam kita. Al-Quran yang Allah turunkan begitu mulia, begitu lengkap, dan begitu sempurna. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu suci dan murni, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sampaikan melalui malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pemuda dan pemudi, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah, atau disebut dengan surah-surah Makkiyah, dan juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Madinah yang disebut dengan surah-surah Madaniyah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, dan terdiri dari 77.437 kata atau 77.439 kata, yang seluruhnya 320.670 huruf. Lalu di dalam Al-Quran telah disebutkan 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan 25 nabi yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga nabi yang ke-25 atau nabi penutup atau nabi penyelamat, yaitu baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat-surat yang diturunkan di Mekah terdiri dari 28 surah, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Surat Al-Hajj, Surat An-Nur, Surat Al-Ahzab, Surat Muhammad, Surat Al-Fat, Surat Al-Hujarat, Surat Ar-Rahman, Surat Al-Hadid, Surat Al-Mujadilah, Surat Al-Hashr, Surat Al-Mumtahana, Surat Al-Saf, Surat Al-Jum'ah, Surat Al-Munafikun, Surat At-Taghabun, Surat Al-Talaq, Surat Al-Tahrim, Surat Al-Insan, Surat Al-Bayyinah, Surat Al-Zalzalah, dan Surat An-Nasr. Sedangkan surat yang diturunkan di kota Madinah terdiri dari 86 surah, yaitu semua surat selain surat yang telah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran di 2 tempat atau 2 kota besar tersebut. Mulai dari ayat pertama, yaitu di Gua Hira di kota Mekah, yaitu Iqra, artinya kita harus membaca. Pengertian membaca tersebut yang dimaksud di dalam firman Allah tersebut adalah kita membaca semua sendi kehidupan. Kita membaca segala sesuatu yang Allah telah berikan di alam dunia ini. Kita membaca segala sesuatu yang telah Allah contohkan di alam dunia ini, yang telah diceritakan dalam firman Allah di Al-Quranul Karim, yang terdiri dari 30 juz tersebut. Sesuatu yang telah terjadi di masa yang lampau, sesuatu yang sedang terjadi di masa kini, maupun segala sesuatu yang akan terjadi hingga di akhir kehidupan ini, hingga di akhir dunia ini, yaitu di akhirat kelak atau di hari kiamat akan terjadi segala sesuatu yang telah diceritakan oleh Allah, dan di akhirat akan terjadi pula segala sesuatu yang telah diceritakan di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah pedoman kita, petunjuk kita, pembimbing kita, dan imam kita di dunia sampai di akhirat. Al-Quran akan menjadi teman setia kita yang akan selalu bersama kita ketika kita mulai dari alam kubur hingga di alam akhirat. Dan Al-Quran akan selalu setia kepada kita dalam keadaan apapun, karena Al-Quran telah menjadi satu sahabat kita sejak kita di alam dunia. Oleh karena itu, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih sehat walafiat, mari kita baca Al-Quran. Kita mengagungkan nama Allah, memuji Allah, dan kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam Al-Quranul Karim telah
telah disebutkan 25 nabi dengan peran masing-masing yang telah Allah tugaskan. Telah disebutkan pula para malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan mulai dari Adam dan Hawa hingga kepada diri kita semua yang hadir di pertemuan kali ini, mari kita dengarkan segala yang telah Allah perintahkan, kita jalankan, kita laksanakan, dan kita tinggalkan semua yang Allah larang. Karena Allah telah mencontohkan ketika Nabi Adam melawan perintah Allah, maka Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, diturunkan ke dunia atau diturunkan ke muka bumi. Dan Allah membuang ke bumi itu ada tujuannya agar kita jangan melawan perintah Allah. Karena Nabi Adam alaihissalam sebagai Nabi pertama dan menjadi penduduk surga pun telah dibuang ke muka bumi karena melawan atau melanggar aturan yang telah Allah ciptakan. Maka Allah pun membuang ke bumi dan Nabi Adam alaihi salam kurang lebih 200 tahun kemudian baru bisa bertemu dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah di daerah kota Mekah. Tujuannya adalah agar kita turunan Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidati atau Siti Hawa jangan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mulai saat ini mari kita gemar mengaji, gemar tadarus Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca satu surat saja. Misalnya setiap kesempatan hanya Yasin selalu dibaca. Padahal surat dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Mari kita baca mulai dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat pertama di surah Al-Baqarah sampai di surat An-Nas atau di surat terakhir dalam susunan dalam Al-Quran itu Qul A'udzu Birabbin Nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu mungkin ada yang bertanya, surat apa yang terakhir Allah turunkan di kota Madinah? Ya, surat tersebut adalah surat Al-Maidah yang mengatur segala sesuatu mengenai segala bentuk kehidupan saat itu. Dan ternyata kehidupan saat itu juga kini sedang kita jalani dan setiap hari, setiap saat kita selalu merasakan apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim 30 juz tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia kali ini. Semoga semua ini bisa diambil manfaatnya. Semoga kita semua dapat memberi manfaat kepada sesama kita, pada sesama umat manusia, dan kepada semua makhluk ciptaan Allah, bahkan alam semesta. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.